Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Yeah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya ditemani kucing saya yang ada di sana ya. Kalau Anda dengar suara ngiang-ngiong itu dia, karena dia udah bangun. Kita akan membahas tema judulnya Two Sides of Jeda atau dua sisi jeda. Sebagaimana saya bilang, dalam semua hal, hampir dalam semua hal, segala sesuatu itu memiliki dua sisi yang saling berpasangan, bahkan saling berlawanan. Nah, termasuk juga jeda. Ya, jeda adalah satu aktivitas di mana kita berhenti sejenak, ya, rehat sejenak, melakukan pengalihan dari satu kegiatan utama ke kegiatan yang lain, atau dari yang melakukan apa-apa jadi tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi diteruskan lagi. Ingat catatannya, jeda itu seperti spasi-spasi kosong, ruang kosong dalam paragraf ya. Paragraf kan kita lihat nggak semuanya huruf, nggak semuanya kalimat, nggak semuanya kata. Tapi ada ruang kosong antar kalimat. Nah, itulah contoh jeda. Dalam hal jeda ini ada dua hal yang perlu kita waspadai sehingga kita menempatkan jeda itu pada proporsinya. Yang pertama, teman-teman semua, ada orang yang tidak jeda atau kurang jeda. Jadi orang tuh kadang berpikir kan hanya hasil, hanya produktif ya, sehingga mereka berpikir kalau berhenti sejenak, kalau rehat akan mengurangi produktivitas mereka. Jadi ibaratnya kayak gergaji, itu dipakai terus sampai berhari-hari, berminggu-minggu, tidak pernah dihentikan ya untuk menggergaji. Apakah hasilnya lebih bagus? Belum tentu, karena ketika gergaji itu digunakan, mata gergaji lama-lama akan menumpul, dan itu memerlukan waktu untuk dihentikan sejenak lalu dikikir. Itu yang saya maksud. Nah, jadi kalau misalkan Anda dalam hidup itu sudah kerja mati-matian, sudah ngejar target dengan gila-gilaan, tapi kok hasilnya tambah jelek atau tambah menjauh, cek deh, jangan-jangan Anda tuh kurang jeda. Nah, makanya kalau saya yakin di agama Anda juga ada, di agama saya, ada satu jeda-jeda yang masuk dalam satu ritual keagamaan kita, yaitu sholat. Kita lagi sibuk-sibuknya kerja, Allahu Akbar, Allah, duhur, kita suruh jeda. Kemudian sore ada jeda lagi. Nah, itu jeda itu lebih bagus lagi kalau digunakan untuk sesuatu di mana kita mengingat Tuhan, hening, sehingga kita menenangkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menyita banget pikiran kita, gitu ya. Dan ingat, jeda ini juga membuat kita jadi tidak jenuh ya. Orang kerja kalau nggak pernah piknik itu nanti jenuh ya. Makanya ada istilah kurang piknik. Jadi ngamuan, jadi sensi ya, jadi baperan kayak gitu. Nah, setelah kurang jeda, ada juga yang kita perlu waspadai nomor dua ya, adalah kebanyakan jeda. Nah, jadi kalau kita meracik satu minuman itu kan kurang gula salah, kebanyakan gula juga menurut saya juga kurang tepat. Nah, sama kayak jeda. Ketika kita itu lagi lari-lari pagi, ya sudah panas nih badan nih, kemudian kita berhenti sejenak duduk dan kita kelamaan di situ, maka kemungkinan besar kita akan malas untuk meneruskan lagi. Padahal ingat, konsepnya jeda adalah berhenti sejenak, bukan berhenti selamanya. Nah, kesalahan kebanyakan orang itu setelah dia kurang jeda, pas saat memberi jeda, kadarnya kebanyakan. Jadi kita break itu nggak boleh terlalu lama juga. Kita tahu kapan saatnya kita mulai melakukan hal yang tadi kita hentikan sejenak itu tadi. Nah, kayak kita dorong mobil mogok ya. Pada saat mobilnya itu belum berbunyi mesinnya, ya jangan berhenti. Karena pada saat Anda sudah dorong, baru separuh itu terus berhenti, Anda harus mulai dari awal lagi. Jadi resikonya nggak meneruskan juga ya. Kalau yang kurang jeda, Anda juga bisa nggak meneruskan karena jenuh. Tapi kebanyakan jeda, Anda terlalu nyaman akhirnya. Jadi akhirnya enggan untuk meneruskan lagi. So, teman-teman semua, mari kita sama-sama cek dalam kehidupan kita, apakah kita ini kurang jeda atau kita kebanyakan jeda, gitu loh. Nah, sehingga kita bisa memperbaiki produktivitas hasil kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam hidup kita. Demikian teman-teman semua bahasan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.